Berarti balik lagi di Depdagri. Buat kalian yang udah pada neror nih nanyain kapan Depdagri balik lagi, ini udah balik lagi bareng sama bintang-bintang utamanya nih Mas Gita dan juga Mas Rais. Halo, apa kabar? Baik kita. Sehat ya? Bintang utama ya? Bintang utama. Berarti bukan bintang B kelas gitu ya? Kelas A dong. Di Jebret Media nggak ada yang kelas B, kelas A semua. Cuma sayang aja kadang-kadang tuh suka ditarik ulur sama Abrar. Kemarin Kamis udah mau siaran, udah mau datang siap-siap, totonya nggak jadi gara-gara ada live reaction. Aduh. Live reaction emang ini apa namanya sangat menjanjikan. Oh, aku tahu menjanjikan buat apa nih. Buat ya itulah ya namanya kita siaran buat apa? Jadi cuan ya kan. Oke deh, ini pasti nggak lain dan nggak bukan Jebret Tim, kita bakal ngebahas soal pertandingan akbar kemarin nih, Indonesia versus Argentina. Nah ini entah harus bersyukur atau gimana, hanya kalah 2-0 aja. Ini kalau menurut Mas Gita dulu deh gimana? Ya, kalau bersyukur iya. Artinya apa yang sudah ditampilkan oleh STI adalah dia fokus di pertahanan, oke. Ya. Ini artinya kalau dibilang bahwa Argentina baru bisa menciptakan gol di menit ke-38, itu pun bukan lewat skema open play open play, tapi bukan open play di mana mereka awalnya kan mereka benar-benar menekan kita lewat tengah, kemudian beberapa kali lewat sayap, itu tidak bisa mereka menciptakan gol, tapi mereka akhirnya menciptakan gol lewat tendangan jauh yang dilakukan oleh Paredes. Ini artinya sebuah tim yang kualitasnya di atas lawannya pasti punya segala macam cara untuk menciptakan gol, dan artinya apa yang sudah ditampilkan oleh STY bahwa dia niat fokus untuk bertahan jalan. Kita tidak bisa keluar itu lebih karena Argentina memaksa kita tidak bisa keluar. Bayangkan bahwa kita bertahan dengan kita pakai 3 center back, wing back kita bahkan turun ke belakang, double pivot kita Ivan Jenner dan juga Mark Locke juga kadang-kadang membantu pertahanan. Bahkan kalau kita lihat berapa kali ya Mark Locke sendiri yang melakukan blocking untuk membuat hanya menjadi sepak pojok. Kalau dilihat secara keseluruhan, ball position kita jauh kalah. Kemudian shot on target kita juga hanya 2, tapi juga itu menjanjikan ya. Betul. Ivan Jenner di akhir babak pertama, terus kemarin dari lemparan jauh Arhan Bagot nyaris menciptakan gol yang bisa memperkecil keadaan. Mungkin catatannya adalah ini pertandingan persahabatan, kok Sintayong hanya memakai 4 pergantian. Yes. Apakah Sintayong juga ingin main aman bahwa kalah 0-2 kan di matanya netizen kan lebih terhormat dari kalah 0-5. Artinya dia tidak berani berspekulasi untuk memainkan pemain-pemain seperti Stefano Lillipali, terus Yance dan juga Ada Fahrudin, Sadil dan yang lain-lain yang mungkin lebih bisa memaksa attacking, tapi akibatnya adalah bocor di pertahanan Bocor di belakang kita. ya. Oh Itu oke, aja. mungkin itu berarti artinya memang pemain-pemain ini dicadangkan ya. Kalau Ya. Mas Ray sendiri ngelihatnya, ini kan banyak yang berspekulasi akhirnya, wow Indonesia bisa menahan 38 menit nih. Kemarin lawan Australia 3 menit udah kebobolan. Apakah ini karena mereka waktu lawan Australia sama pemain-pemain utamanya atau di lawan Indonesia, tapi kalau kita lihat serius kan mainnya? Iya, kalau serius Tan sebenarnya. Kalau komposisi pemain memang kan dalam sesi press conference setelah pertandingan aja kan Lionel Scaloni bilang kalau dia ingin mencoba sesuatu yang baru untuk timnya gitu. Memang dia ada konsep baru untuk timnas Argentina karena dia sadar betul karena generasinya Messi ini kayak Messi, Angel Di Maria, kemudian Otamendi ini udah pengen selesai lah gitu masanya. Harus ada regenerasi yang dia bangun. Makanya dia bawa Garnacho, kemudian Almada, kemudian Buonanita ya. Akhirnya yang dimainkan jadi starter kemarin gitu. Ini memang sebuah konsep baru yang ingin dicoba oleh Scaloni sebelum Copa America dan tentunya memang kalau mungkin ya mereka menang memang, tapi gue rasa sih kayaknya Scaloni juga nggak puas-puas amat pasti dengan hasil ini gitu. Pasti harus perlu ada perbaikan dengan tim baru ini. Tapi yang namanya Argentina kan walaupun dengan tim yang bisa dibilang tim baru ya gitu, tapi tetap mereka adalah juara dunia dan posisinya nomor 1 FIFA. Mereka membuktikan itu kemarin lawan Indonesia gitu. Yang pasti kita memang bisa dibilang mampu tampil sangat baik terutama dari segi bertahan. Memang masalahnya adalah ketika transisi menyerang. Gitu. Itu yang menjadi PR sebenarnya, tidak hanya pada saat melawan Argentina, ketika melawan Palestina pun seperti itu gitu. Nah ini yang menjadi masalah, ketajaman di lini depan gitu. PR besar salah satunya dari Coach Sintayong untuk diperbaiki jelang event-event selanjutnya bagi timnas Indonesia. Iya. Ini lihat nih Argentina cuma segitu aja ternyata. Wah ini sombong. Ini siapa yang bikin Abrar ya? Sebenarnya gini, waktu lawan Australia ada pelajaran yang diambil oleh Sintayong dari pertandingan melawan Australia. Kenapa Australia kebobolan di menit-menit awal? Di samping mereka menurunkan Messi, Enzo, dan itu kan ada keteledoran dari pemain belakang Australia sehingga mereka kehilangan bola. Enzo yang kreatif memberikan bola kepada Messi.
dengan tidak adanya Enzo dan Messi mungkin sisi kedoran itu tidak terasa. Tapi yang jelas bahwa Sintayong itu niat bahwa tidak ingin kebobolan cepat. Tidak ingin kebobolan cepat itu kan membuat mereka tidak bermain seperti Australia yang agak loose di belakang. Mereka benar-benar konsentrasi di belakang. Ini yang membuat kita bertahan selama 38 menit dan gol menit ke-38 itu kan gol apa ya? Gol yang benar-benar dilakukan oleh seorang pemain yang tidak tertebak sama sekali oleh penjaga gawang. Itu Tapi, artinya datang dari sektor yang tidak terduga. Kalau sektor itu terduga kita bisa mengatasinya dengan sangat baik. Iya, ini menariknya ini sampai benar-benar jauh di belakang kotak penalti kan. Ini artinya memang membuktikan lini pertahanan Indonesia memang cukup menyulitkan bagi Argentina. Iya benar. Kalau kita lihat memang skema awalnya adalah 4-4-2 konsepnya. Tapi secara prakteknya kan hybrid jadi 5-4-1. Nah ini yang membuat para pemain dari Argentina sangat kesulitan. Kita pun bertahannya terlalu ke dalam banget. Kemarin sampai dua pivot kita yaitu si Jenner dan juga Klok itu turun sampai ke dalam untuk bisa mengantisipasi. Dan sayangnya memang ketika gol Paredes itu telat ada yang nutup gitu. Nah makanya itu agak leluasa Paredes dan akhirnya mampu membobol gawang kita. Tapi yang pasti secara skema bertahan sudah teruji lah memang tim ini. Ketika di kualifikasi Piala Asia waktu itu juga memang bagus banget gitu penampilannya. Makanya gue waktu itu sebelum pertandingan pun sudah berekspektasi nih kayaknya bisa nih melakukan itu lagi gitu. Skemanya pasti akan sama seperti yang diterapkan ketika di kualifikasi Piala Asia, ketika di Kuwait gitu. Dan akhirnya saat ini melawan Argentina diterapin lagi. Sayangnya memang transisi menyerangnya gitu. Tidak seperti ketika di kualifikasi Piala Asia ya kita cukup tajam gitu. Tapi di sini memang terlihat banget kita benar-benar mengalami kebuntuan. Gitu. Iya. Tapi ini memang kita kalau ngelihat emang sesuai dugaan ya Mas Gita dan juga Mas Rais. Ini Argentina mendominasi, Indonesia bermain bertahan. Ini artinya tadi yang kayak Mas Gita katakan, emang Sintayong dari awal memang formasinya bertahan ya? Ya kalau dilihat kan waktu lawan Palestina dia pakai 4-4-2 ya. 4-4-2 juga. 4-4-2. Tapi dan sekarang kan dia benar 4-4-2 tapi kan dengan 3 center back. Itu artinya 5-4-1. 5-4-1 itu ya akan membuat siapa? Rafael Dimas Derajat yang berdiri sendiri di depan. Kemudian pada saat transisi itu kan kalau lawan Palestina jelas Marcelino jemput bola, bahkan Rafael Struijk bisa jemput bola, kemudian semuanya mencari ruang kosong. Ini ruang kosong itu nggak diberikan oleh para pemain belakang Argentina, pemain tengah Argentina. Jadi mau nggak mau itu membuat Marcelino seperti bergerak sendiri, bekerja sendiri dan nggak mudah. Marcelino itu kan model yang kalau dia bawa bola lawan dengan cepat akan menutup dan ini berkali-kali ditutup jadinya Marcelino. Nggak bilang Marcelino jelek loh, bahwa Marcelino sudah berusaha semampunya tapi memang tidak ada rekan untuk diberikan bola. Iya, karena memang Argentina benar-benar nggak ngasih ruang kan, masih kita bilang. Nah ini terbukti ya, kita lihat babak pertama ini memang gol yang diciptakan Argentina tadi udah kita bahas ini dari luar kotak penalti. Nah tapi Mas Aris kalau ngeliat ini artinya ini pelajaran berharga juga ya bagi Klok untuk bisa bagaimana bertahan ke dalam. Karena kan kita cukup jarang ya lihat Mark Klok sampai akhirnya ikut bertahan. Enggak, sering sih sebenarnya tahan. Kalau di setiap pertandingan memang itu menjadi tugasnya dia ya sebagai defensive midfielder gitu. Tapi yang pasti adalah yang membedakan adalah bagaimana posisi pemain, pergerakan pemain tanpa bola. Ini yang membedakan antara timnas Argentina dengan kita di pertandingan semalam gitu. Ini yang bagaimana para pemain Argentina ketika kehilangan bola, mereka transisinya begitu cepat, kemudian pressingnya juga cepat dan pergerakan tanpa bola para pemainnya begitu supporting gitu, begitu suportif gitu antara pemain yang satu dengan pemain yang lainnya. Sementara di kita seperti kebingungan gitu, akhirnya sporadis saja gitu, langsung buang bola ke depan gitu. Dan kadang ketika malah melakukan aksi individu yang akhirnya mampu dipatahkan dengan mudah oleh lini pertahanan dari Argentina. Ada beberapa momen kita mendapatkan kesempatan, tapi kan itu juga kebanyakan diawali oleh kesalahan sendiri dari Argentina sebenarnya. Nah itu akhirnya kita dapat peluang gitu. Nah ini yang menjadi PR sebenarnya dari Coach Sintayong, makanya Coach Sintayong juga sempat bilang kan ini sebenarnya permainan saya ini kan tidak begitu terlihat gitu. Walaupun secara garis besar sudah cukup baik secara bertahan. Nah ini jadi benar-benar hanya bertahan. Kemudian kan kita dapat peluang satu di babak pertama dari Ivan Jenner tadi. Sayang placingnya lemah itu adalah karena kesalahan dari Facundo Medina, yaitu direbut bolanya sehingga memudahkan kita untuk masuk dari sisi sayap. Dan hal itu kan tidak terulang lagi setelah itu. Kemudian di babak kedua bahkan lebih minim peluang. Kemudian kalau kita lihat dari statistik sendiri ya, passing akurasinya itu Argentina sampai 91%, kita hanya 76%. Itu gambaran. Terus itu tadi yang dibilang oleh Rais bahwa pemain Argentina itu cepat sekali transisinya. Facundo Medina aja yang seorang bek kiri, dia terkadang bisa bermain layaknya seorang gelandang serang itu pada saat dia Argentina melakukan serangan. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh kita ya. Nggak salah, memang gap levelnya emang sangat beda ya. Iya, tapi ini memang kan tadi Mas Gita juga sempat bilang ya, sama Mas Rais juga bilang di babak kedua memang kesempatan kita
peluang-peluangnya jauh lebih sedikit. Tapi sejak adanya Arhan, ini justru malah Ya. dapat peluang cukup besar ya dari set piece. Iya, ini memang salah satu strategi juga yang nampaknya disiapkan dalam game plan Coach Sinteyong ya. Ketika mengalami kebuntuan lewat open play, memang salah satu caranya adalah menjadi salah satu senjata dia dalam beberapa tahun terakhir menangani timnas ya Arhan gitu. Iya. Betul. Lewat set piece lemparan ke dalam, dan akhirnya kan Sempatinama diganti lebih cepat di awal babak kedua oleh Arhan, dan itu akhirnya terbukti memang dan cukup mengagetkan sempat seorang Emiliano Martinez. Sayangnya gagal jadi gol ya sundulannya si Elkan Bagot, Bagot. Tapi beberapa kali memang sejauh 3 kali atau 4 kali lempar memang cukup membahayakan gawang dari Argentina skema itu. Sayangnya itu tidak bisa dijalankan juga ketika kita mendapatkan skema tendangan bebas karena sangat mudah sekali diantisipasi. Nah, ini yang jadi apa namanya mungkin evaluasi nanti dari Coach Sinteyong untuk bisa menemukan solusi agar tim ini bisa tampil tajam gitu. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya Emi Martinez agak kaget ya, dan pertahanan Argentina agak kaget pada saat lemparan pertama Arhan. Itu Alkan Bagot lompat lebih tinggi dari yang lain-lain sehingga membutuhkan penyelamatan dari Emi Martinez. Tapi di kedua dan ketiga dilakukan, Emi Martinez sudah siap. Memang agak keteteran dia. Kemudian ada rebound yang terus gagal dimanfaatkan oleh Rido. Kalau kita ngacunya ke SEA Games, tapi lawannya beda ya kalau SEA Games ya. Jelas SEA Games bahwa beda lah. kita itu pada saat melakukan lemparan ke dalam, ada orang kita seperti pada saat itu lupa saya, Ramadan Sananta ya kalau nggak salah, itu berdiri di tiang dekat untuk menyambut ini. Ini kan semuanya dilakukan ke tengah, tidak ada yang ke tiang dekat. Jadi skemanya sama yang memudahkan Argentina terus membacanya. Ya, tapi kalau kita ngeliat juga kemarin mental pemain sih, aku Oke. ngeliatnya juga oke Oke. banget Oke, ya. itu Kayak oke, ngelawan oke. juara satu dunia ini kan nggak gampang. Iya. Mereka Iya. bisa bermain segitu lepas dan all out kayak gitu. Ya kemarin tuh contohnya Asnawi. Asnawi itu kan sepertinya dia main selama 90 menit. Garnacho itu yang kalau kita lihat di Liga Inggris enak-enaknya aja, yang ngacak-ngacak di Iya. sisi kanan. Bahkan Piala FA final pun di menit-menit akhir kan dia ngacak-ngacak Manchester City walaupun nggak jadi gol. Kemarin dia benar-benar bisa dimatikan oleh Garnacho juga. Oleh Asnawi. Sorry dengan Asnawi. Dan kalau gue betul-betul pas ngelihat undian Piala Asia, kita kan satu grup dengan Jepang. Ada Mitoma di sana. Kan posisinya lebih Iya, kurang sama dengan sama dengan Garnacho. Garnacho. Ini Asnawi bisa nggak? Tapi dengan Asnawi kemarin bisa contain dari Garnacho, ya peluangnya mungkin akan sangat terbuka bahwa dia bisa melakukan, kecuali Mitoma tiba-tiba ngobrol sama Buonanotte ya. Karena satu klub ini gimana sih pastinya gitu. Nggak tahu lah nantinya. Gitu. Tapi yang gue lihat memang salah satu pemain yang gue bisa bilang kalau dari Indonesia yang jadi man of the match adalah Asnawi. Asnawi. Pertandingan semalam gitu. Memang pertampilannya sangat luar biasa. Gue bisa bilang saat ini memang back kanan terbaik ya dia gitu di Indonesia untuk timnas ya gitu. Dan memang dia bukan cuma kuat dalam bertahan, tapi juga terkadang akselerasinya dia, eksplosivitas dia untuk membantu penyerangan juga sangat membantu sekali untuk mengancam ataupun merepotkan lini pertahanan lawan gitu. Sayangnya kemarin dia sempat ingin mencoba itu gagal tapi. Gagal ya, iya. Iya gagal Sulit karena sangat sulit ya pasti ya gitu. Dan gue lihat sih sebenarnya ya Asnawi kemarin tampil baik gitu dan membuktikan bahwa dia punya kualitas, tidak starstruck ya ibaratnya gitu. Sangat Tidak starstruck gitu. Pokoknya tampil lugas gitu dan mampu menunjukkan permainan maksimal dia gitu. Selebihnya juga pemain juga yang lain juga gue lihat secara garis besar memang tampil baik sih. Ya, dan melihatnya adalah mereka sepanjang 90 menit benar-benar nggak starstruck artinya. Iya. Kalau di akhir pertandingan mereka langsung menyamperin pemain Argentina itu wajar. itu wajar-wajar aja. Iya. Untuk tukar short atau segala macam itu wajar-wajar aja. Terus yang kelihatan lagi adalah bagaimana mereka nggak vulnerable terhadap kekuatan dan nama besar lawan. Lawan, Itu mereka iya, itu melawan. dia yang Terlepas bikin mereka kita- terdesak ataupun mereka benar-benar melawan, dan ini harus dibilang ini sangat membanggakan. Mungkin itu tadi yang Rais bilang bahwa pada saat kita transisi ke depan karena kita kalah level kualitas dan skillnya ya kita jadi gagal untuk bisa serangannya jadi benar-benar sangat sporadis. Iya, tapi emang kemarin emang top banget sih ngeliat Iya. Asnawi head to head sama Garnacho ya. Garnacho sampai nyerah terus akhirnya dia nge-follow. Follow Instagramnya. Follow IG ya? Iya, iya. Oh, dia belum follow aku Instagramnya. ya? Oh, Mas Gita, kata dia, aduh Mas Gita takut nggak di fallback sama Mas Gita. Mas Gita sama Mas Rais ini, tapi kalau ngeliat Asnawi kemarin kan oke banget bisa jadi man of the match head to head sama Garnacho, sampai banyak pihak bilang dan kita juga bisa bilang ya head to head ini dimenangkan oleh Asnawi. Nah, ini kalau di pertandingan-pertandingan sebelumnya, kalau Mas Gita melihatnya Asnawi memang segacor ini kah atau seperti apa? Kemarin kelihatan dia gacor karena dia kemampuannya untuk menahan Garnacho, dan Garnacho kita udah lihat permainannya di Liga Inggris. Tapi kan selama ini kan Asnawi terlepas apapun kan dia bermain selalu baik ya untuk timnas. Walaupun pada saat kita draw 1-1 lawan Thailand di GBK yang membuat kita hanya jadi runner up AFF ya, grup AFF itu kan ada
seperti misunderstanding antara Asnawi dan rekannya sehingga kemudian Thailand menyamakan kedudukan. Tapi terlepas apapun, Asnawi membuktikan bahwa dia adalah kapten yang bagus. Dia bisa dia membuktikan bahwa dia bermain di luar dan pelajaran yang diambil pada saat bermain di K-League, walaupun K-League 2 itu sangat membuat dia jadi lebih matang. Ini berarti artinya Garnacho yang mainnya biasa aja atau Asnawi yang jago? Ini berat nih jawabnya nih. Berat jawabnya. Nggak terlalu tahu ya. Harus dilihat kalau Manchester United kompetitif ke sini ya. karena repotnya adalah ini nggak pertandingan kompetitif. Artinya kan ya pasti adalah bahwa pemain itu kan tidak ingin cedera. Kemudian karena mereka masih harus menghadapi nanti Copa America ya. Iya, Copa America, terus nanti ada kualifikasi Piala Dunia segala macam, itu kan yang lebih buat mereka. Dan kalau Scaloni bilang bahwa tim ini yang dipersiapkan untuk masa depan Argentina, dia kan akan jadi andalan masa depan Argentina. Artinya sekarang mungkin dia dikantongin, tapi kita nggak tahu ke depannya nanti. Siapa tahu diresettingin. Mas Aris, tapi kan ini emang yang paling heboh di media sosial ini kan soal Asnawi sama Garnacho kan. Kalau Mas Aris sendiri pendapatnya gimana? Kalau soal apanya nih? Asnawi, penampilan Asnawi dan Garnacho, apakah Garnacho yang kemarin memang performnya biasa aja atau Asnawinya yang jago atau seperti apa Mas? Iya memang kalau misal dibilang biasa aja juga enggak ya, Garnacho ya tetap Garnacho gitu. Kalau dia nggak istimewa ya nggak mungkin direkrut sama MU dalam usia muda gitu loh, di usianya sekarang ini gitu. Tapi talenta dia memang bagus. Tapi Asnawi juga dengan pengalaman yang dia miliki terlihat banget ya perkembangan pesat dari seorang Asnawi gitu. Ketika dia masih membela PSM, kemudian timnas U19, akhirnya berkembang, bermain di Korea, dan sekarang akhirnya dia dipilih sebagai salah satu kapten timnas gitu. Ini membuktikan bahwa memang sebenarnya Asnawi adalah salah satu pemain timnas yang paling konsisten dalam sekitar 5 tahun terakhir lah mungkin lah ya, 5 atau 6 tahun terakhir itu ya. Lihat sih memang Asnawi benar-benar sudah lebih dewasa bermainnya gitu, dan tackle-tacklenya bersih loh. Bukan tackle yang liar gitu loh. Nah, ini membuktikan bahwa memang ada perkembangan, ada pendewasaan dari permainan seorang Asnawi. Ya kita harapkan memang ya kan Asnawi, Bagot, kemudian Arhan, kemudian Rafael Struijk Jenner, siapa lagi pemain muda, Rido gitu. Itu kan memang harapan kita untuk setidaknya 10 tahun ke depan gitu bagi core-nya ataupun tulang punggung timnas kita ya. Kita harapkan ini bisa terus konsisten, Asnawi tidak cepat puas, dan mudah-mudahan dengan adanya penampilan dia yang baik di sini bisa nambah motivasi, dan lirikan dari klub-klub luar juga makin banyak. Banyak ya. Jam terbang klub luar yang mungkin kita harus lakukan ya, karena kalau gimana pun kan Thailand itu sudah menghasilkan pemain-pemain yang bisa main bahkan di J-League gitu kan. Dan di J-League bukan cadangan mereka itu. Ini yang gambaran bahwa mau bilang gitu juga ada tapi bukan cadangan udah di itu artinya jam terbang yang benar-benar harus kita dapatkan sehingga kita ya bisa berkompetisi dan juga bersaing dengan ASEAN dulu lah ya, maksudnya. Kalau orang udah bilang kita kelasnya bukan ASEAN, harus Asia, ya nggak juga. Kita kan ASEAN belum juga juara senior gitu kan. Ya, ini artinya yang benar-benar harus kita lakukan sekarang. Dan kalau Pak Erick Thohir kan bilang target kita di 2038 ya untuk lolos. Iya, lolos Piala Dunia. Tapi kan dia selalu tambahan dengan siapa tahu 2026 gitu kan. Amin. Ya, jadi artinya bahwa ke depannya itu 2038 kan masih lama. Jadi ini kesempatan kita untuk pemain-pemain ini bisa bermain secara konsisten dan terus menjadi andalan kita di tim nasional. Ya, ini pemain-pemain ini disiapkan untuk menjadi konsisten dan menjadi andalan selama 10 tahun ke depan. Dengan catatan tetap Sintayong pelatihnya atau siapapun pelatihnya. Iya. Kok kita garuk-garuk kenapa sih? Repotnya gini. Terkadang itu kan nggak dimanapun, nggak cuma federasi ya. Kadang-kadang bahkan di kantor kita pun bos itu banyak banget dengar dari netizen ya. Aduh curhat nih jadinya. Kenapa Mas? Silakan curhat. Netizen itu kan dengan adanya era sosial media memegang peranan sangat penting sebenarnya. Kritik mereka akan membuat semua orang benar nggak sih seperti itu. Dan itu juga yang mungkin Sintayong kemarin kalau dipertanyakan kok cuma pakai 4 pergantian di pertandingan friendly. Dia mau main aman, 0-2 kan lebih membanggakan daripada 0-5. Walaupun kita sebagai pandit akan mengerti kok 0-5 lawan Argentina oke-oke aja. Tapi kan netizen tidak akan ngerti kok kalahnya 0-5. Itu juga yang membuat ya itu tadi membuat mau nggak mau kalau kita sampai gagal di Piala Asia, artinya tidak lolos ke putaran 16 besar, nggak harus juara ya. Atau kita gagal di kualifikasi Piala Dunia, ya Sintayong juga nggak akan lama kayaknya ya di sininya kan. Federasi juga tidak akan kuat untuk menghadapi tekanan bahwa Sintayong prestasi dan juga Sintayong karena kelihatan bahwa Sintayong memang
dianggap tidak menghasilkan jadinya Oke, gitu. iya. Soalnya kan takutnya kan nanti kalau misalnya pergantian pelatih lagi, ini ada perubahan game plan dan Iya. perubahan apa ya, selain pemain yang dimain, materinya juga beda lagi. Ini kan pasti harus adaptasi lagi, gimana Mas Rais? Iya, memang sebenarnya itu sebuah siklus yang memang pastinya akan dihadapi dunia sepak bola internasional ya gitu. Sebagus apapun dia membangun proses, tapi kalau tidak ada hasilnya, itu tetap akan menjadi evaluasi yang mungkin akan menjadi salah satu bahan untuk dia terus atau lanjut, Iya. terus atau lanjut, lanjut atau tidak, Iya. lanjut atau tidak gitu di dalam sebuah entah itu pelatih timnas ataupun pelatih di klub gitu. Kalau di klub mungkin lebih sadis ya, tapi Iya. kalau di timnas proses Pakai jangka waktu ya. Iya, dan Sintayong ini kan sebenarnya jangka waktunya pelatih terlama juga ya dalam beberapa tahun pergantian pelatih gitu, ini lumayan lama loh, sampai akhir masanya dia loh bisa dibilang loh, dia tetap bertahan gitu, dan proses itu sudah dia jalanin, dia sudah coba bangun tim ini gitu, sudah kelihatan pondasinya seperti apa. Ya mungkin PSSI yang kalau gue nggak salah ya memang sudah akan mencoba memberikan kesempatan sampai Juni tahun depan dulu nih kontrak perpanjangan nih. Iya, iya. Gitu sambil melihat hasil-hasil di Piala Asia nanti salah satunya gitu. Kalau hasil Piala Asia setidaknya lolos ke babak 16 besar. Keluar fase grup tuh 16 besar 16 langsung ya. 16 besar, Ya, 16 besar mungkin ada pertimbangan akan dilanjutkan lagi, diperpanjang lagi gitu. Tapi masalahnya ini kan kalau kita mau berkaca sama Pep aja, dia tuh butuh 7 musim kan ya untuk akhirnya juara IPL. Ini Dengan artinya kan juara harus Liga kontrak. Champions. Oh iya, Liga Liga Champions, Champions. IPL, Liga Champions. Tapi dia konsisten juara PL-PL. Iya, dia konsisten juara IPL, FA Cup gitu. Tapi konsisten Tapi kan juara maksudnya banyak. berarti butuh proses yang juga nggak bisa instan Dan kan. Pep kan pemainnya bintang semua kan. Oh jadi pemain kita. Enggak, maksudnya gini loh. Soalnya yang tadi Kualitasnya balik-balik beda lagi, ya. ntar Balik kalau lagi. ngomong tuh suka kecepatan. Dalam tanda kutip, Iya. Pep bisa membeli pemain. Iya. Oke. Kalau kita kan kita mendevelop pemain. Negara Iya. tuh kan mendevelop pemain, nggak bisa beli pemain. Artinya Iya. pemain bahkan jadi warga negara kita, naturalisasi itu kan kita dekatin segala Iya. macam gitu. Kita hanya bisa mendevelop mereka, kita tidak bisa membeli. Itu mungkin bedanya kita dengan Manchester Iya. City ya. Artinya jadinya. lebih sulit dong Mas Gita. Iya, Tapi kita jauh lebih netizen, sulit. kita Jauh lebih semua sulit. tuh netizen dan kita semua harus ngerti, kita Iya harus betul. sabar. gitu. Dan kalau Pep kan jelas bahwa turnamennya mereka banyak gitu kan. Ya, artinya dalam satu musim kan kayak Manchester City kan ikut Premier League, ikut Iya. UCL, ikut Iya. ikut FA Cup, ikut Carabao Cup. Dengan dia menang di FA Cup, Carabao Cup, terus Premier League aja itu udah jaminan bahwa Pep stay Iya. gitu. Sampai udah kita kena berdua kan Mas, sampai kesel banget. Liverpool udah pernah, Arsenal Pep juga stay, udah Arteta pernah. out kan jadinya gitu. Oke, tapi walaupun itu setidaknya banyak lah ya hal-hal yang dijadikan pelajaran bagi timnas Indonesia ya, dengan kemarin bertemu dengan Argentina. Aku juga jadi pengalaman kan akhirnya Nonton langsung ya tadi ya? Nonton kemarin gimana, enak? Nonton loh? langsung enak sih, Ya. rame banget Mas. Tapi ya maksudnya apa ya? Karena memang nggak ada Messi kali ya. Ya. Jadi apa sih, crowd-nya itu berasa banget. Kalau ada Messi itu pasti akan beda gitu aku ngerasa. Kemarin tuh gitu. aku sangat mengharapkan adalah pada saat kita udah ketinggalan 2-0, kita bisa memperkecil 1 gol. Iya. Itu akan membuat Scaloni mau Agak nggak mau panik. akan panik sedikit. Dia kan kelihatan panik tuh di awal-awal. Iya, kelihatan panik. Itu pasti akan, Ini kok nggak akan ngegol-golin memasukkan gitu kan. McAllister, akan memasukkan Enzo, Ya. akan memasukkan De Paul. Itu kan 3 pemain yang kebintangannya agak di bawah Di Maria, Lionel Messi dan Otamendi, tapi jelas masih bintangnya itu. Masih Tiga-tiganya dinanti-nantiin benar-benar ya. tiga-tiganya bahkan warming up pun Iya, enggak ya. warming up. Kalau ngeliat orang-orang yang warming up dari Argentina tuh nggak ada. Ketiga-tiganya benar-benar duduk di bench gitu. Iya, Jadinya. McAllister aja dipanggil CEO nggak mau nengok. Ya nggak tahu yang manggil siapa. Dia belum tahu itu. Belum tahu yang CEO-nya manggil siapa. Liverpool juga itu. Iya. Tapi ini dari kondisi penampilan kemarin kita timnas tuh pasti didukung ya sama pemain-pemain naturalisasi dan pemain juga yang main di luar tuh. Ini pengaruh banget kan. Gimana Iya. nih kalau menurut Mas Gita? Tapi kita bahas dulu ya pemain-pemain naturalisasi kemarin, debutan-debutan yang menonjol menurut siapa dulu nih? Mas Rais dulu deh, gimana? Debutan Siapa? dari naturalisasi ya. Iya. Ya, Palestina pasti kan Rafael Struijk itu udah pasti Ya, gitu. pasti. Itu pasti itu menonjol gitu. Yang dibuat ekspektasi adalah di antara para pemain naturalisasi itu ya cuma Sen Patinama sih gua. Oh, justru malah Sen Iya, Patinama Sen Patinama ya? kemarin tuh tampilnya kalau ekspektasi gue tuh tinggi ya sebenarnya daripada Sen Patinama ya, nggak tahu kenapa gitu. Tapi Dia kan kayak back kiri modern gitu iya, ya. tapi sayangnya mungkin memang dia masih butuh adaptasi lagi karena kan waktu adaptasi dia kan ini sebentar lah gitu Iya. dengan tim ini gitu, dan dia juga baru bergabung salah satu pemain terakhir yang paling lama bergabungnya gitu. Terus gue lihat Sen Patinama kemarin kurang mendapatkan supporting juga sebenarnya gitu. Ketika dia mencoba untuk build up serangan, tapi support dari teman-temannya ini agak sedikit kurang juga kemarin. Terlihat banget kemarin, makanya mungkin juga
Sintayong melihat itu skema dia nggak jalan, akhirnya mengganti cepat gitu. Dari game plan-nya dia Pratama masuk akhirnya awal babak kedua Pratama Arhan dimasukkan menggantikan Sen Patinama. Ya selebihnya sih itu sih kalau gue ngeliatnya. Ivar Jenner oke lah so-so lah untuk pemain muda, bisa menjadi tandem yang baik juga bagi Mark Klok di pertandingan kemarin. Beberapa kali juga aksinya juga cukup lumayan, terutama juga lawan Palestina ketika dimasukkan sebagai pemain pengganti juga ya, walaupun sebentar ada sedikit efek dampak juga gitu. Rafael Struijk salah satu pemain yang mungkin paling menonjol karena dia dipercaya terus sebagai starter. Ini agak cukup mengejutkan juga sebenarnya buat gue gitu. Pemain muda ini dapat kepercayaan, berarti kan dia punya keistimewaan dilihat dari kacamata Sintayong ya gitu. Dan memang beberapa kali juga adalah pergerakan-pergerakan dia yang memang cukup baik gitu. Sayangnya memang supportnya itu lagi-lagi agak sedikit kurang terlambat ya dari lini kedua. Jordi Amat kemarin agak sedikit ada blunder. Ada blunder yang sangat berbahaya sih yang sebenarnya harusnya tidak bisa dilakukan, tapi ada konsep bermain yang memang selalu ditekankan kayaknya oleh coach Sintayong. Build up-nya selalu dari kiper, selalu dari bawah, tidak langsung direct langsung ke depan ya gitu. Dan ini terlihat dalam 2 pertandingan uji coba Jordi Amat mencoba untuk senang mungkin, tapi ya memang situasinya mungkin kemarin agak sedikit ya karena pressure yang dilakukan akhirnya membuat kesalahan itu. Tapi secara garis besar pemain naturalisasi yang ada oke lah. Tapi yang gue sayangkan adalah kenapa Stefano Lillipali nggak dimainin. Nah itu doang. itu sangat. Gue sangat menyayangkan itu. Karena Lillipali itu kalau aku lihatnya adalah ini pemain yang bisa maksa. Bisa maksa. memberikan perubahan. Karena kita kan butuh pemain yang bisa maksa. Ingat tuh, ingat aja waktu final Argentina lawan Perancis kan. Perancis kan kayak nggak bisa maksa, tuh datang kan tukang pukul. Iya, betul. Itu bisa maksa. Aku nggak bilang Perancis itu kita lebih hebat dari Perancis, nggak. Kita jauh di bawah Perancis. Tapi tapi seenggaknya kita salah sama Prancis, kalah dari Argentina. Iya kan? Tapi seenggaknya gini, ini kan pertandingan persahabatan. Masa cuma masa cuma 4 pergantian sih, kenapa nggak? Dan Lillipali nggak dimainin 2 kali 90 menit ya lawan Palestina pun nggak dimainin. Itu kenapa sih alasannya? Nggak, itu kan prerogatif dari pelatih ya. Kalau dari kacamata kita kan pasti pengen Lillipali gitu karena di laga uji coba lawan Burundi atau lawan Burundi ya. Itu oke gitu. Waktu di kualifikasi Piala Asia pun dia oke. Dia bisa beri dampak gitu. Salah satu pemain yang gue rasa kalau dimasukkan dia bisa beri sedikit perubahan paling enggak lah ya si Lillipali. Tapi sayangnya mungkin ya memang itu keputusan dari Sintayong lagi, selera dia juga, skema dia juga ya kita harus terima ya. Kan Bagot yang juga menonjol kemarin kan. Bola-bola udara di pertahanan sendiri maupun di pertahanan lawan itu oke. Itu gambaran bahwa dia matang di Liga Inggris walaupun levelnya masih level 2 dan level 3 tapi dan dia berkali-kali ya pada saat ada Jordi Amat melakukan kesalahan yang bikin peluang dari Argentina kan dia yang menyelamatkan. Dia blok awal sama Rido terus datang lagi dari Argentina kemudian dihalau oleh Asnawi. Ini artinya all out yang dilakukan oleh para pemain belakang kita dan itu sangat baik. Ricky Rizdo juga bagus sekali. Terus kalau dia itu tadi kalau Rais bilang Sen Patinama memang tidak kelihatan karena dia lebih banyak bertahan. Betul. Kan back kiri dan back kanan itu untuk build up serangan. Build up serangannya nggak dapet karena mereka langsung dicegat oleh para pemain depan dan tengah Argentina. Nah, tapi kalau kita ngelihat juga kemarin oke lah ya memang lini tengah, lini belakang dari timnas kita udah terlihat ya bagus, ada progres gitu. Tapi yang kurang ini adalah kan lini depan. Apakah perlu kita naturalisasi pemain depan atau gimana? Rafael Struijk kan udah. Selain itu kan sebenarnya kita lihat maksudnya Rafael Struijk itu kan nggak bisa sendiri kan tanpa ada bantuan juga dari yang lainnya. Kita masih bisa melihat ini yang masih ada kekurangan di lini depan. Apakah perlu lagi naturalisasi tambahan atau? Sementara sih enggak ya. Tapi maksudnya gini, Rafael Struijk waktu lawan Palestina, level kita kan mungkin masih Palestina ya. Dengan level yang sama dia bisa membahayakan pertahanan Palestina. Dia punya satu peluang shot on target. Dia bahkan dengan back heel assist ya. Kalau back heel passing yang kalau itu jadi gol dari Marcelo Ferdinand itu jadi back heel assist itu dia gambar bahwa dia rajin juga menjemput bola. Beda lah dia mainnya dengan Dendi ya. Dendi kan lebih banyak menunggu waktu lawan Argentina jadi menunggunya ya jadi kabur karena nggak sampai ke dia. Tapi Rafael Struijk kan masih mencoba untuk menjemput bola ke depan tapi untuk menolong Marcelo Ferdinand tapi ya nggak dapat karena lawannya levelnya lebih di atas. Tapi lawan Palestina dia membuktikan bahwa kita punya 6 shot on target di babak pertama itu 3 hasil kerja keras dari. Ini artinya berarti patokan kita adalah kemarin pada saat menghadapi Palestina ya. Iya lawan Palestina, lawan Argentina ini sebenarnya juga bisa jadi patokan sih kalau memang kita kekurangan di sisi striker di lini depan ya yang kreatif ya, gitu yang kreatif dan bisa membahayakan gawang lawan gitu. Ya gua rasa sih sebenarnya tinggal bagaimana striker-striker lokal yang sebenarnya belum dipanggil model misal Ramadan Sananta gitu dapat kesempatan lagi di klub-klub gitu menit bermainnya lebih banyak. Kita sih harusnya sih kalau gue lebih kepada mendevelop pemain-pemain lokal gitu untuk bisa diberi kepercayaan lebih lagi untuk bisa
bertanding ya, menit bermain gitu, daripada kita harus mencari naturalisasi. Walaupun itu tidak tabu ya sebenarnya gitu. Gue juga nggak masalah gitu. Kalaupun ada yang istimewa kan nggak apa-apa juga. Tapi gue lebih kepada mendevelop striker lokal kita di kompetisi. Sih. Oke, Ya, oke. dan Itu. Sintayong kan sebenarnya gini, dia kan diberi mandat untuk sukses di kualifikasi Piala Dunia Ya. dan Iya. juga sesukses mungkin di Piala Asia. Tapi dia kan tidak bisa mengambil semua pemain pun. Artinya ini Ramadan Sananta kan pernah di senior. Iya. Tapi kayaknya dia akan dipersiapkan untuk Asian Games, untuk AFC Under iya, 23. harus dibagi. Jadi ya udah pasti Sintayong nggak bisa ngambil dia karena toh nanti tidak akan bisa digunakan oleh dia. Ini jadi timnya Indra Syafri. Ini kenapa Ramadan Sananta yang udah bilang bahwa dia akan sangat bangga main lawan Argentina dia nggak dipanggil sama sekali gitu Iya, loh, iya, jadi. iya, nah, ya itu dia. Tapi ini dari hasil kita ngelawan Argentina kemarin ada pujian nih dari Scaloni. Coba kita lihat ini dia. Coba kita baca ya pujiannya apa kira-kira. Nah ini dia, untuk Indonesia tidak ada tips yang perlu diberikan. Mereka sudah bermain dengan baik, dengan penuh semangat. Teruskan performa baik ini untuk timnas Indonesia. Wow, Mas Rais gimana nih, bangga dong. Ya ini sebenarnya memang apa namanya, gol menurut gue sih penilaian yang fair dari Scaloni ketika di pertandingan itu ya, karena timnya dibuat kesulitan memang gitu. Ya tinggal ya pasti etikanya dia tidak perlu memberikan saran lah. Sintayong tahu apa yang harus dilakukan untuk timnas Indonesia gitu. Tapi yang pasti dengan adanya komentar seperti ini ya kita juga sepakat dengan apa yang dibilang oleh Scaloni. Tim kita sudah bagus, itu hanya saja memang nggak tajam itu aja. Dan sebenarnya dari muka khawatirnya dia di 30 menit awal Itu sebelum terlihat bahwa terlihat banget. dia kan harus menang pertandingan ini. Draw pun dia kehilangan poin ya. Ini artinya dia butuh kemenangan terlepas 1-0 atau 2-0 atau berapapun dan dia butuh gol. Itu yang membuat mukanya khawatir karena harus diakui bahwa dia harus mengakui pertahanan kita yang memang bermain solid gitu loh. Sangat kuat ya. Oke. Nah, ini kan tadi dengan adanya laga uji coba ini juga kan tujuannya nantinya untuk membentuk timnas ya. Banyak sekali jadwal di depan, terutama yang besar tadi kita sempat bahas Piala Asia. Nah, kalau dari dua match ini, kalau menurut Mas Gita dulu deh, ini udah bisa jadi tolak ukur belum untuk bagaimana persiapan performa timnas kita menghadapi laga-laga ini? Laga-laga ke depannya nanti ya. Kalau aku bilang bahwa ini sudah bisa dilakukan oleh Sintayong bahwa dia sudah menemukan ya, setidaknya gambaran akan tim nasionalnya nanti ke depannya. Seperti apa dan siapa yang dipanggil? Dan kalau banyak sekali pemain-pemain yang kayak dia cutting generation karena banyak sekali naturalisasi yang tadinya buat under 20 ya, dijadikan tim senior sekarang dengan cepat karena pemain-pemain itu dianggap sudah bisa compete untuk ke arah sana. Jadi gambarannya untuk Piala Dunia lah setidaknya untuk kualifikasi Piala Dunia di mana kita akan mulai dari putaran pertama berhadapan dengan lawan-lawan yang tidak terlalu kuat itu pasti sudah didapat oleh Sintayong. Oke, nah kalau dari Mas Rai sendiri? Ini terlihat ya sebenarnya dari 2 tahun terakhir kerangka timnas itu seperti apa ya apa namanya bagi Sintayong itu sudah terbentuk lah sebenarnya. Tinggal ada penambahan dikit gitu dari sisi naturalisasi mungkin untuk memperkuat pertahanan, makanya kan banyak sekali back yang dia naturalisasi gitu. Dan kalau gue ngelihat di sini hanya tinggal dipoles-poles saja, ketajaman aja sih sebenarnya yang masih kurang di tim kita. Itu yang menjadi masalah yang sebenarnya harus segera dibenahi lah. Paling tidak nanti di Piala Asia kalau mau memainkan strategi seperti ini lagi, kita punya striker yang gacor. Kalau di Piala Dunia 2018 dia punya Son Heung-min yang akhirnya menjadi double kill-nya untuk Jerman gitu. Nah, kita kemarin ingin mencoba itu gitu kepada Rafael Struijk, kemudian Dimas Derajat, ternyata gagal gitu. Begitu pula dengan Dendi Sulistiawan. Ya, makanya ini yang kita masih cari karena 2 back sayap kita juga agak sulit untuk bisa maju menopang gitu. Kalau gue membayangkan ya bagaimana duet misalnya di sisi kanan kiri Asnawi misalkan dengan Sandy Walsh gitu agak naik ke depan, kemudian Arhan berduet dengan Sempatinama, itu akan gue membayangkan itu akan oke gitu. Permainan kombinasi yang akan dimainkan dari sisi sayap untuk melancarkan strategi serangan balik cepat misalkan. Plus kalau misalkan kita punya striker pembunuh di depan gawang lawan, nah ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa dan akan mengejutkan di Piala Asia. Tinggal cari aja itu. Ya, ini berarti solusinya tadi ya yang kita sempat bahas ya, banyakin kesempatan bermain juga ya di kompetisi. Di kompetisi. Itu tadi makanya Striker-striker kita. waktu awal-awal pemilihan bahwa 5 pemain asing plus 1 itu agak riskan juga ya. Kenapa? Karena akan lebih banyak pemain asing artinya. Kan tim 11 kalau 5 plus 1 boleh ini kan ini akan sangat merepotkan berkembangnya pemain-pemain nasional gitu. Oke. Nah, tapi ya Mas, ini kalau kita ngomongin soal klub, soal pemain asing,
ini ada yang CLBK kayaknya. Ini seru banget. Kenapa kok bisa udah bersengketa? Terus CLBK siapa nih kita lihat nih udah disiapin. Nah, ini dia Marco Simic. Ini akhirnya katanya udah dikontrak 2 tahun bersama Persija. Yap. Ini gimana ceritanya Mas Gita? Ini sih ini ya, apa namanya, lovers quarrel kan biasa kan, bertengkar antara pasangan kekasih tapi sebenarnya masih saling sayang. Aduh, terus akhirnya balikan. Jadi balikan tapi apa ya, mutual ini ya, mutual agreement, mutual simbiosis, apalah pokoknya namanya, bahwa mereka saling apa ini menguntungkan, dan sebenarnya kan permasalahan kontrak mereka sudah diputuskan ya. Marco Simic dapat apa yang dia inginkan. Yes. Persija sudah tidak mempersoalkannya lagi, dia juga tidak mempersoalkannya lagi, dan kalaupun kembali rasa-rasanya wajar aja gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah kan dia sempat jadi apa ya, jadi semacam apa ya, musuh dari fans Persija segala macam dalam tanda kutip. Ini yang harus dipatahkan oleh Simic, bahwa dia harus kembali benar-benar seperti Super Simic pada saat dia bermain sejak 2018 sampai 2020 ya. Ya, tapi Simic juga sempat flop kan ya, maksudnya nggak yang Sempat di musim terakhir ya, sempat di musim terakhir ya. Ya, tapi kan dia juga setelah dari Persija kan tidak terlalu wah ya. Apa kita ngeliat kiprahnya dia gitu di beberapa klub. Tapi yang pasti ini adalah harus bisa membuktikan si Simic gitu. Bisa dia lebih baik, karena kan yang kemarin striker Persija yang kemarin Kermencik dibanding-bandingkan dengan Simic ya tidak setajam Simic sebelumnya gitu. Nah, walaupun ini namanya lebih besar walaupun ya. namanya lebih besar, apa namanya, lebih banyak berkiprah di pentas Eropa gitu. Tapi yang pasti Simic ini harus bisa mengembalikan lagi sentuhannya dia. Gua rasa sih dengan pemain yang dimiliki oleh Persija sekarang harusnya dia bisa tajam lagi. Harusnya tidak butuh waktu adaptasi yang lama, apalagi chemistry dia dengan Rico Simanjuntak. Pasti juga Thomas Doll menyetujui Simic balik, itu juga sudah punya plan tersendiri. Dia sudah memikirkan harus diapakan nih Simic gitu untuk Persija musim depan. Oke, ini tapi juga apa kemarin kan kita tahu Persija tadinya mau bawa siapa, Ramadan Sananta ya. Iya. Akhirnya tapi ditikung. Siapa akhirnya yang dapetin Sananta? Persis. Persis Solo. Persis ya. Tapi udah lama sebenarnya, sebelum SEA Games pun sebenarnya udah digadang-gadang bahwa dia akan ke Persis Solo. Antara Persis Solo dan Persija ya. Kan? Jadi ya wajar-wajar aja kalau akhirnya dia berkandang di Persis Solo, karena waktu dia berangkat ke SEA Games itu kan orang-orang udah bilang bahwa ini akan jadi jagoannya Solo nantinya begitu. Ya ini dia ya, kita lihat update transfer Liga 1 untuk musim ini. Ada Ramadan Sananta akhirnya ke Persis. Betul. Kalau Persija hilang ini kan sebenarnya mereka juga selain Hannoverans kan sebenarnya cukup oke ya. Sebenarnya. Di awal-awal oke banget loh kita, tapi nggak tahu ya di akhir-akhir musim ya cedera, apa betul. namanya. Yusuf Helal juga oke di Yusuf awal-awal. Helal juga oke gitu ya. Tapi memang ya keputusan dari mungkin Thomas Doll juga atau mungkin sang pemain, akhirnya hasil evaluasi akhirnya 3 pemain ini dilepas. Andres Gudelo berarti kemungkinan besar akan tetap bertahan. Ya, masih baru 3 ini kan? Baru 3 Ya, ini baru sejauh 3 ini. yang fix ini. Makan Konate juga keluar dari Ya, Rans ke Barito bergabung lagi dengan Coach RD ya. Ya betul. Kemarin ketemu lo sama Coach RD. Nonton juga. Ya gimana Mas Gita? Edo Febriansa juga nih kembali ke dia pindah ke Persib ini ya bagus buat Edo juga, bagus buat Persib juga. Artinya Persib punya back kiri dengan pengalaman nasional gitu loh akhirnya. Iya. Tapi ini kalau ngeliat tadi kan Edo kan sama siapa? Makan Konate. Kenapa jadi lupa? Makan Konate dan juga Edo kan tadinya kan Rans ya. Ini Rans, kalau ngomongin Rans ini kan kok Rans adem ayam aja ya? Atau belum? Kayaknya ya masih belum salah satu tim yang mungkin agak sedikit adem ayam Rans, tapi kayaknya Rans nih main bawah tanah nih, maksudnya gerilya gitu, bergerilya, dia nggak mau terlalu ini dulu, nanti biasanya dia akan tahu-tahu preskon dengan berapa pemain gitu. Ya. Biasanya gitu dia tuh. selalu Rans kan tuh. di awal Selalu kayak musim gitu. kan juga kayak gitu dia kan. Iya, biasanya kayak gitu. Diam-diam Yang harus diwaspadai oleh Rans adalah mereka kan masuk ke zona degradasi sebenarnya. Kalau kemarin paruh pertama mereka enggak, tapi kemudian kan mereka masuk zona degradasi, dan kalau kemarin diberlakukan degradasi kan mereka udah ada kebalik lagi ke Liga 2 ya. Ini yang harus tetap diwaspadai oleh Rans, siapapun yang jadi, dan mereka kan jelas bahwa mereka kehilangan pelatih utamanya sekarang, udah lama ya, dan nggak tahu, dan juga kehilangan asisten pelatihnya yang sekarang sudah ke Persib. Diambil Persib juga ya. Tapi ini yang ngagetin juga yang udah pasti bakalan ke Rans adalah Hamka Hamzah. Iya, jadi manajer player ya. Ya, manajer player dia. Ya peran dia yang dia lakuin 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ya. Iya, terus kalau Mas Gita ngelihat peran Hamka Hamzah di Rans dari akan sisi pengalaman membantu iya ya, dari sisi pengalaman iya, tapi dari sisi kebugaran dan segala macam di kancah Liga 1, Hamka sendiri kan pernah bilang bahwa dia akan membantu tim masuk dari Liga 2 ke Liga 1. Jadi dia sebenarnya tidak terlalu berkeinginan untuk berlama-lama di Liga 1. Mungkin udah
udah tahu dengan kualitas yang dia kualitas fisik lah setidaknya ya. Dan dia kan pernah membawa Rans balik ke Liga 1, Iya. tapi terus balik lagi dia main di Liga 2. Dan kalau sekarang dia akan konsisten di Liga 1 sebagai manajer player, nantinya kan akan lebih banyak manajernya ketimbang dia Iya. jadi playernya Iya, gitu. iya, iya. Iya, kalau gue sih ngeliatnya gitu karena ngeliat riwayat cederanya dia karena waktu bawa promosi Rans itu kan dia sempat ada kabar ya udah dia pengen pensiun gitu. Ada Iya, kabar pengen iya. itu sekitar 80% 30%. Akhirnya karena masih dibutuhkan dia akhirnya main dan akhirnya malah pindah ke Bekasi City gitu. Sayangnya kan kemarin di Bekasi City timnya oke, kompetisi diberhentiin. Berhentikan, Diberhentiin padahal salah satu tim yang juga bakal digadang-gadang bakal promosi ya kalau gue ngeliat materi kemarin Bekasi. gitu. Tapi sayangnya kompetisi diberhentikan dan sekarang dia kembali lagi ke Liga 1 bersama Rans. Gua rasa sih mungkin dia tidak akan banyak menit bermain ya, mungkin ya kemungkinan besar itu dia akan lebih kepada di manajerial gitu untuk mengatur, membantu, mengelola tim gitu. Iya, Untuk iya. ya karena kan sebagai pemain senior pasti dia sebagai bapak ya, bapak Iya, sukunya bapak lah gitu. sukunya bisa lah. bilang. Dan dia juga nggak mungkin kayaknya dari kedekatannya nggak mungkin dia menolak ownernya Rans juga. Iya, iya, iya. Kalau dibutuhkan. Ada rasa gitu. tidak enak juga Iya, ya. iya. Oke, nah oke lah kalau gitu Mas Gita, Mas Rais, ini menarik banget sebenarnya bahasan kali ini. Nanti kita bakal bahas lagi lanjutan hari Kamis. Ada nggak nih hari Kamis tato batal? Oh Ada. Ada Oh, lagi hari nggak Kamis. bahas Indonesia turun peringkat ya nggak ya? Emang turun ya? Dia peringkat, tapi karena Botswana Tapi kan menang. karena- Iya, iya. Botswana menang. Botswana menangnya di kualifikasi Piala Afrika, jadi Iya. poinnya gede. Poinnya gitu. gede ya, koefisiennya gede. Iya, oke. Tapi sebenarnya kalau dari kita kekalahan kemarin kan enggak ya. Kita kan surplus malah Iya, kita menang sama satu, Palestina, terus kalah lawan Oh, Argentina. iya, itu dia. Nah, oke lah Jebret Tim, ini menarik hari ini. Mas Gita, makasih. Mas Rais, makasih. Sama-sama. Jebret Tim, makasih udah nonton. Debdagri, sampai ketemu lagi hari Kamis. Kita bakal bahas yang lain-lainnya yang lebih seru lagi pokoknya. Bye-bye.